Oke, yang keempat, gagal itu wajib, ya, asal ya Anda bisa berhenti menyalahkan institusi, ya, berhenti menyalahkan institusi lembaga tempat Anda bekerja, kantor Anda, atau perusahaan Anda, ya, karena memang fungsi Anda sebagai sumber daya manusia memang fungsinya untuk mengatasi masalah tadi supaya jangan gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, ingin membaca kurikulum VT saya, membaca blog-blog saya, atau Anda ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di yang ada tanda panah di sebelah kanan bawah itu. Silahkan klik di sana. Di sana sudah tersedia link-linknya. Baik teman sekalian, hari ini kita sudah masuk pada mindset entrepreneur yang ke-13. Ya, pas nomor 13 ini kita ambil judul gagal, ya. Gagal itu wajib. Asal bla bla bla. Teman-teman sekalian, Edward E. Murphy, ya, seorang pakar perilaku, pernah membuat asumsi-asumsi berdasarkan pengalaman-pengalaman dari sekian puluh kegagalan-kegagalan yang pernah diriset oleh beliau. Beliau mengatakan bahwa yang pertama, jika kita tidak memastikan sesuatu bisa berjalan dengan mulus 100%, maksudnya pada saat perencanaan, seberapa kecilnya kemungkinan ada kesalahan pasti akan terjadi, ya. Dan yang kedua, kesalahan atau kegagalan itu akan muncul pada saat momen yang terburuk. Jadi sebenarnya memang sejak awal dari perencanaan sebenarnya sudah ada kemungkinan gagal, dan kemudian ketika pada saat momen terburuk itulah terjadi kegagalan. Yang ketiga, pada saat itu semua kesalahan yang dimungkinkan terjadi akan terjadi. Jadi kesimpulannya dari hukum Murphy ini bahwa kegagalan itu pasti sesuatu yang akan terjadi. Nah, sekarang berarti masalahnya kalau memang kegagalan pasti terjadi, gitu ya. So tidak perlu dibaperin. Biar aja terjadi, karena memang itu pasti terjadi, ya, pasti terjadi, ya. Jadi santuy saja, ya. Kalau Anda gagal itu santuy saja, bahwa itu sudah dialami oleh jutaan orang, ya, sehingga sampai di riset oleh Mr. Murphy tadi menjadi hukum Murphy. Bahkan pada saat Anda mengalami kegagalan, ya, maka lakukanlah reframing. Sebagai contoh begini, ya. Dari reframing itu kita bisa membuat frame yang beda, yang seharusnya kita menjadi kecewa, jengkel, itu malah menjadi tertawa. Contoh misalnya, Anda sudah selesai mencuci misalnya, kemudian tinggal menjemur, tiba-tiba hujan lebat, misalnya gitu ya, sudah dijemur itu dia hujan lebat. Karena itu sesuatu yang terjadi yang di luar rencana, maka ya ketawa saja gitu ya. Jadi tertawa saja. Nah ini contoh lainnya, misalnya ini ya. Jadi bagaimana membuat gagal itu menjadi sesuatu yang santuy ya, seperti itu. Contohnya misalnya Anda sekeluarga di pantai sedang membuat istana dari pasir, seperti itu ya. Anak-anak akan ngajak seperti itu. Kita udah bikin ya, istana dari pasir. Begitu indahnya ada bentengnya, tiba-tiba ada anak kecil lewat kemudian menabrak. Wow. Akhirnya kita mau ngapain? Apa mau marahin anak kecil kan begitu ya? Kita akhirnya ya tertawa saja ya, seperti itu. Nah, teman sekalian, kemudian berikutnya setelah Anda bisa ngambil state santuy terhadap kegagalan yang Anda alami, maka kemudian carilah hikmahnya. Nah, kalau Anda ini tadi stres karena kegagalan, Anda tidak bisa ngambil hikmahnya. Tapi ketika Anda santuy karena kegagalan dan sesuatu yang sudah dialami oleh jutaan orang,
maka Anda kemudian bersikap santai, mengambil state yang bagus, kemudian ambil hikmahnya. Nah, ini dalam hal mengambil hikmah ini Albert Einstein, ya, dia pernah memberikan quote sebagai berikut. Seseorang yang tidak pernah belajar dari kesalahan, maka dia tidak akan pernah mencoba hal yang baru. Jadi menurut Einstein, gagal itu hukumnya juga wajib supaya kita menemukan hal-hal yang baru. Nah, teman sekalian, atas dasar tadi itulah maka ini ada beberapa saran ya. Jadi gagal itu wajib, ya, asal. Nah, ini asalnya ini akan kita jelaskan satu persatu, ya. Jadi gagal itu wajib, ya. Asal, ya. Asal yang pertama, Anda bisa menjadikan kegagalan sebagai identifikasi masalah. Jadi satu kali gagal dapat satu identifikasi masalah, dua kali gagal dapat dua identifikasi masalah, tiga kali gagal dapat tiga identifikasi masalah. Sehingga Thomas Alva Edison ini dia punya 3.000 identifikasi masalah membuat listrik. Karena dia mengalami kegagalan itu 3.000 kali. Ya, jadi asal, tadi kalau setiap Anda gagal, Anda selalu bisa membuat identifikasi masalah. Jadi semakin banyak gagal, semakin banyak identifikasi masalah, semakin banyak problem solving. Ya. Dan yang kedua, gagal itu wajib asal ya, Anda bisa mengakui bahwa kegagalan itu adalah kesalahan diri sendiri. Ya. Bahkan termasuk kegagalan karena dikerjain orang lain, ya itu pun juga kesalahan Anda sendiri kenapa mau dikerjain. Ya, jadi jangan menyalahkan orang lain, selalu salahkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, kegagalan itu wajib, ya, asal Anda bisa berhenti menyalahkan situasi. Ya, jadi situasi jangan disalahkan, karena situasi itu tidak mungkin Anda kendalikan. Jadi kalau Anda salahkan, Anda sendiri yang stres. Ya, walaupun meskipun memang penyebabnya adalah situasi. Tapi kan bagaimanapun sulitnya situasi, toh ada orang lain yang tidak gagal dengan situasi yang buat Anda gagal itu. Jadi tentunya berarti bukan kesalahan situasi, tapi kesalahan Anda yang tidak dapat mengantisipasi situasi. Oke, yang keempat, gagal itu wajib, ya, asal ya Anda bisa berhenti menyalahkan institusi, ya, berhenti menyalahkan institusi, lembaga tempat Anda bekerja, kantor Anda, atau perusahaan Anda. Ya, karena memang fungsi Anda sebagai sumber daya manusia memang fungsinya untuk mengatasi masalah tadi supaya jangan gagal. Jadi kebalik kalau Anda kemudian menyalahkan tempat Anda bekerja. Ya, kemudian yang kelima, gagal itu wajib, ya, asal Anda bisa menjadikan kegagalan sebagai proses pematangan mental. Dari sering mengalami kegagalan, maka pribadi Anda semakin matang. Karena para CEO berkelas dunia itu mereka bisa matang, mereka bisa menjadi hebat, karena mereka berulang kali mengambil keputusan dan berulang kali juga gagal. Dan akhirnya bisa sukses. Nah, teman sekalian, kalau Anda ingin belajar bagaimana para CEO itu mengambil keputusan, ya, Anda bisa lihat di platform digital saya yang lain yang berjudul The Skill of SPR. Sekali lagi ya, Anda klik di YouTube The Skill of SPR. Kalau belum keluar, karena itu baru saja saya broadcast, maka ditambah kata Amir. Jadi The Skill of SPR Amir. Nanti pasti akan keluar. Di situ nanti Anda bisa belajar bagaimana para CEO berkelas dunia itu mengambil keputusan, ya, sehingga bisa mengatasi kegagalannya. Nah, sekarang yang terakhir, ya, termasuk untuk antisipasi supaya gagal jangan terjadi berulang-ulang pada diri Anda. Yang keenam adalah, ya, gagal, ya,
Itu wajib asal Anda kemudian terdorong untuk mencari coach dan mentor, ya. Jadi coach dan mentor harus dua-duanya. Jadi para CEO berkelas dunia itu, para eksekutif berkelas dunia itu rata-rata mereka mempunyai satu coach dan kemudian yang kedua adalah mereka punya mentor. Nah, coach adalah orang-orang yang bisa memberdayakan kompetensi Anda, ya, memberdayakan soft kompeten Anda, serta membangun mindset Anda, membangun pola pikir sukses. Sedangkan mentor adalah model dari profesi yang sama dengan Anda. Jadi kalau profesi Anda otomotif, ya Anda mentornya adalah seorang pelaku otomotif yang hebat. Kalau Anda seorang pebisnis, ya, atau marketers, ya, maka model Anda adalah marketers yang hebat. Kalau Anda misalnya mau menjadi ulama, maka Anda juga harus mencari mentor, ya, model ulama yang hebat. Seperti itu bedanya. Nah, apa bedanya coach dengan mentor? Nah, ini lihat di bahkan di bawah ini. Jadi tadi seperti saya sebutkan di situ, itu ada titik singgungnya, ya, ada irisannya antara coach dan mentor, ya. Jadi apa namanya? Di situ ada exception learning, nah, ya, di situ. Jadi kalau coach tadi adalah dia membangun awareness, ya, membangun awareness tentang profesi Anda tadi dan membangun mindset. Nah, sekarang mentor fungsinya adalah dia sebagai guide, membimbing Anda dan berdasarkan experience mereka. Baik teman sekalian, mudah-mudahan dengan 6 asal ini, ya, 6 syarat ini, maka Anda tidak perlu gagal terlalu berulang-ulang, ya. Selamat mencoba. Sekian, sampai ketemu dengan platform digital berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.